Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan menjelaskan siapa kemungkinan karakter dari Pixar yang menciptakan BNL. Bersiaplah. Salah satu perusahaan yang sering disebut dalam Pixar Universe adalah By and Large. Perusahaan ini pertama kali dikenalkan dalam film WALL-E tahun 2008. Pada awalnya, BNL dianggap sebagai perusahaan yang visioner, membuat semua kegiatan manusia menjadi lebih mudah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, BNL justru malah berubah menjadi katalis raksasa yang membuat manusia sulit menghindari sifat konsumerisme. Alhasil, dampak yang paling terlihat dalam film WALL-E adalah jumlah sampah yang tidak terkontrol sehingga membuat bumi menjadi tidak layak huni. Andrew Stanton selaku sutradara pernah menjelaskan dalam sebuah DVD commentary tentang inspirasi dari mana datangnya ide untuk membuat perusahaan semacam BNL dalam film WALL-E. Ia mengatakan bahwa BNL memang terinspirasi dari berbagai macam perusahaan besar yang memiliki pengaruh terhadap tingkat konsumerisme masyarakat. Ia melihat bahwa sekarang banyak masyarakat yang membiarkan konsumerisme mengatur hidup mereka. Ketika mendengar kata WALL-E, tim kreatif Pixar langsung menggambarkan WALL-E sebagai robot pemadat sampah saja. Mereka masih belum memikirkan kenapa WALL-E membersihkan sampah di bumi, kenapa bumi bisa didominasi oleh sampah, atau pertanyaan kenapa bumi bisa sekotor itu. Nah, pada saat itu pertanyaan-pertanyaan tersebut masih belum terjawab. Hingga pada akhirnya, tim memikirkan sebuah kemungkinan. Bagaimana jika ada sebuah perusahaan yang memiliki kekuatan melebihi pemerintah yang berwenang? Muncullah ide By and Large Corporation ini, yang sebenarnya kata BNL sendiri lahir dari seorang seniman Pixar yaitu Teddy Newton. Ketika mendengar kata BNL, Andrew Stanton langsung tertarik menggunakan nama dari Teddy Newton itu. Nah, itu adalah sedikit gambaran dari mana nama BNL itu muncul dilihat dari perspektif para tim kreatif film WALL-E. Sayangnya kita masih belum bisa memastikan siapa sebenarnya pencetus dari BNL ini. Tidak ada penjelasan akan hal ini dan itu adalah tugas para fan teoris untuk mencari tahu. Sebenarnya siapa yang menciptakan BNL? BNL itu awalnya perusahaan apa sih? Kok bisa mendominasi bumi di masa depan? Nah, sebelum masuk ke teorinya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar part 35, episode spesial BNL. Sebelum mengenal lebih jauh tentang siapa kemungkinan pendiri BNL yang sebenarnya, ada baiknya kita melihat sejarah yang lebih lengkap dari BNL ini. Karena ini pembahasannya cukup menarik juga sih. Ternyata, walaupun cuma perusahaan di dunia animasi, BNL ternyata memiliki backstory yang cukup menarik. Berdasarkan dokumenter berjudul The History of By and Large, perusahaan ini berawal dari sebuah bisnis kecil yang bekerja di bidang kuliner, tepatnya adalah yogurt buko atau frozen yogurt. Pada waktu itu namanya masih By Yogurt, bukan By and Large. Nah, walaupun kecil tapi berkembangnya tuh sangat pesat. Hingga tahun 1960-an, By Yogurt mengakuisisi perusahaan setelan pakaian pria bernama Large Industry di Midwest. Tidak ada yang tahu kapan dua perusahaan ini mengganti nama. Namun dari sini kita bisa tahu nama By and Large itu datang dari mana, yaitu menggabungkan dari By Yogurt dan Large Industry. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, penggabungan perusahaan ini lambat laun menguasai industri lain. Masih dari film dokumenter yang sama, tahun 2057 adalah tahun keemasan bagi By and Large karena pada saat itu, mereka berhasil melebarkan sayap hingga ke bidang penerbangan, agriculture, konstruksi, kuliner, corporate grooming, science, psikoterapi, transportasi, dan masih banyak lagi. Pokoknya, hampir semua bidang itu dikuasai oleh BNL. Pada saat itu juga banyak perusahaan yang justru ingin diakuisisi oleh BNL. Salah satunya adalah Heather Inc., di mana perusahaan ini dapat memberikan kekuatan penuh pada BNL untuk mengontrol segala jenis pemberitaan yang ada di dunia ini. Maka nggak heran nih, dalam film WALL-E, BNL digambarkan sebagai perusahaan raksasa yang kuat karena media berita hingga hiburan semuanya dikuasai oleh BNL. Kemudian di tahun 2105 menjadi tahun yang bersejarah karena BNL berhasil menguasai lebih dari 2 juta perusahaan di dunia termasuk pemerintahan. Jadi negara-negara di dunia tuh harus melibatkan BNL dalam setiap langkah yang mereka ambil.
Pada saat itu ada seorang pemimpin yang disebut sebagai CEO global bernama Shelby Fortreich. Dia adalah CEO dari BNL dan bisa dibilang sebagai presiden dari semua presiden. Ingat, Shelby Fortreich adalah CEO di tahun 2105. Jadi kita tidak mengetahui sebenarnya siapa pendiri dari BNL karena Shelby Fortreich adalah CEO di tahun 2105. Pada saat itu juga manusia terjebak dalam konsumerisme yang hebat, sampah tidak terkendali, hingga akhirnya bumi menjadi tidak layak huni. Shelby Fortreich dan tim kemudian merancang sebuah kapal bernama Axiom. Tercatat mereka mengudara di luar angkasa mulai tahun 2110, sementara robot Wall-E bekerja untuk membersihkan bumi. Dari yang tadinya hanya akan mengudara selama beberapa tahun saja, Axiom mengudara hingga ratusan tahun mengelilingi galaksi Bima Sakti. Kegagalan misi pembersihan bumi yang digagas oleh Shelby Fortreich baru diketahui menjelang ending film Wall-E. Sekarang mari kita bahas siapa kemungkinan orang yang telah mendirikan BNL. Ada beberapa hal yang menjadi indikator atau persyaratan terhadap karakter yang menjadi pendiri BNL. Indikator tersebut diantaranya adalah karakter tersebut harus berada dalam satu timeline dengan berdirinya BNL, yaitu sekitar tahun 1960-an atau yang mendekatinya. Kemudian karakter ini harus pintar atau paling tidak memiliki kekayaan yang luar biasa. Bener nggak sih? Nah, pada awalnya fan teoris menganggap mungkin saja salah satu karakter dari film Toy Story adalah orang yang dimaksud. What? Hal ini mungkin disebabkan karena Toy Story adalah film pertama dari Pixar, dan dalam film Toy Story 3 kita pernah melihat baterai yang digunakan oleh Buzz adalah buatan dari BNL. Somehow, fan teoris berpikir bahwa BNL telah didirikan sebelum kejadian yang ada dalam film Toy Story ini. Namun, kita tidak pernah melihat seseorang yang pintar, intelijen, atau orang yang sangat kaya dalam film ini. Apalagi setelah dicari tahu lebih jauh, berdasarkan timeline Disney Pixar yang digagas oleh John Negroni, dan ini sudah dikonfirmasi oleh Pixar, ternyata film Toy Story bersetting di tahun 1995, yang mana ini tidak sesuai atau terlalu jauh dengan timeline didirikannya perusahaan BNL, yaitu sekitar tahun 1960 tadi. Maka kemungkinannya sangat kecil untuk mencari karakter dalam film Toy Story yang merupakan pendiri BNL. Fan teoris kemudian melihat adanya kemungkinan bahwa sepertinya pendiri BNL ada dalam film Up atau dalam film The Incredibles. Mungkin pendiri BNL adalah Charles Mance, seorang villain dari film Up. Dia adalah seorang petualang yang cerdas dan merupakan ilmuwan yang menciptakan berbagai macam benda di dunia ini. Dalam film Up, kita pernah melihat flashback Charles Mance muda yang sedang mempresentasikan hasil temuannya, yaitu burung dari Paradise Falls. Pete Docter selaku sutradara film ini menyebutkan bahwa usia Charles Mance dalam flashback tersebut adalah 23 tahun. Ini masuk akal mengingat bahwa BNL mengakuisisi Large Industry pada tahun 1960-an. Bagaimana jika sebelum tahun 1960-an tersebut, Charles Mance yang masih berusia 23 tahun itu adalah bagian dari Bai Yogurt. Perusahaannya kemudian berkembang hingga menjadi By and Large sekarang. Namun teori ini sangat mudah untuk dipatahkan. Pertama, dalam film Up, Charles Mance adalah seorang yang terobsesi pada burung Paradise Falls. Ia sama sekali tidak pernah digambarkan tertarik pada dunia bisnis, khususnya kuliner. Ditambah lagi, dalam film Up sudah jelas diceritakan bahwa Charles Mance menetap di Paradise Falls setelah dirinya dianggap sebagai ilmuwan pembohong. Ia tidak akan pernah kembali ke peradaban Amerika sebelum ia menangkap Kevin alias si burung Paradise Falls. Charles Mance menjadi terlalu obsesif, impulsif, dan pribadi yang berbahaya untuk mengorganisir sebuah perusahaan besar seperti By and Large. Walaupun begitu, menurut kalian, apakah Charles Mance masih menjadi kandidat yang kuat menjadi salah satu pendiri atau bagian dari pembentukan By and Large? Komen di bawah. Jika bukan dalam film Up, teori lainnya mengatakan bahwa pendiri dari By and Large mungkin saja ada dalam film The Incredibles. Bukan tanpa alasan. Dalam film tersebut kita bisa melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat, di mana beberapa orang bisa menciptakan teknologi yang luar biasa. Ditambah lagi, The Incredibles juga bersetting di tahun 1962, dekade yang sama di mana Bai Yogurt mengakuisisi Large Industry dalam sejarah BNL. Mungkin yang menciptakan BNL adalah pemerintah dalam film The Incredibles. Walaupun hanya disebutkan beberapa kali saja, pemerintah dalam film The Incredibles memiliki peran yang penting dalam kehidupan para superhero di universe tersebut. Mereka bisa memanipulasi orang-orang hingga menciptakan manusia-manusia dengan kekuatan super untuk mengontrol kejahatan.
Ketika superhero dikecam, pemerintah mampu menghapus ingatan seseorang dan menyembunyikan identitas para superhero itu untuk menutupi kesalahan mereka. Pemerintah menciptakan BNL supaya citra mereka tetap baik sehingga masyarakat tetap menghormati dan tidak memandang rendah pemerintah yang sebenarnya sedang kacau. Namun teori ini kurang meyakinkan karena terlalu banyak asumsi yang muncul dan hanya sedikit bukti yang ditemukan. Masih dari film yang sama, di sini kita bisa melihat seseorang yang satu ini kemungkinan besar merupakan salah satu pendiri dari BNL. Mari kita lihat kembali iklan dari BNL berikut ini. Frozen yogurt, and it acquired large industries, which seemed like a natural fit. The newly combined corporate entity of By and Large was formed and never stopped expanding its efforts to make your world easier, more comfortable, and pleasant. The apostrophe might have disappeared. Seperti yang telah kita sebutkan di atas, BNL berawal dari perusahaan yogurt yang akhirnya membeli perusahaan pakaian pria. Dari sini kita bisa memahami bahwa orang ini pasti kaya hingga bisa membeli dan akhirnya menyatukan dua perusahaan yang berbeda. Mari kita lihat salah satu karakter dalam film The Incredibles yang memiliki kekayaan berlimpah, cerdas secara praktikal, dan usianya cukup muda untuk memulai bisnis. Fan teoris berasumsi bahwa orang itu adalah Buddy Pine, atau yang lebih dikenal sebagai Syndrome. Dalam film The Incredibles, Buddy Pine adalah sosok yang mengidolakan Mr. Incredibles. Namun karena berulang kali diacuhkan dan direndahkan olehnya, Buddy Pine berubah menjadi seorang remaja yang diliputi keputusasaan hingga mengabaikan masyarakat secara keseluruhan. Kita tahu bahwa Buddy adalah anak yang cerdas. Dalam beberapa scene, ia seringkali memamerkan teknologi buatannya pada Mr. Incredible. Nah, saat ia mengasingkan diri dari masyarakat karena perlakuan Mr. Incredible padanya, Buddy terus-menerus membuat teknologi terbaru, khususnya senjata. Pada awalnya, ia membuat berbagai macam senjata tersebut untuk dirinya sendiri. Lama-kelamaan, ia menyadari bahwa banyak orang yang membutuhkan senjata untuk aksi mereka. Buddy pun menjual senjata tersebut pada orang lain. Awalnya, ia jual pada komplotan kecil seperti perampok dan sebagainya. Namun, usahanya terus berjalan lancar hingga ia menghasilkan banyak uang dari jual beli senjata tersebut. Dari sini kita bisa paham kenapa dalam film The Incredibles, Syndrome alias Buddy Pine bisa memiliki berbagai macam teknologi canggih dan kekayaan yang begitu melimpah karena pada dasarnya dia emang pintar. Nah, karena ia menghasilkan uang yang begitu banyak dari bisnis yang ilegal, apalagi di usia yang sangat muda, Buddy kemudian harus menyembunyikan uangnya tersebut. Nah, cara Buddy untuk menyembunyikan uang tersebut bisa dibilang sangat pintar. Teori ini mengatakan bahwa mungkin saja pada saat itu Buddy sudah bekerja di Biogurt, hingga pada akhirnya ia berhasil membeli usaha tersebut. Bukan karena ia tertarik dengan usaha kuliner, namun semata-mata ia membeli perusahaan tersebut untuk menyembunyikan pendapatannya dari hasil jual beli senjata yang dilakukannya. Jadi semacam cuci uang gitulah guys. Nah, Buddy membeli Biogurt untuk menyembunyikan pendapatan dari hasil jual beli senjata yang dilakukannya. Orang-orang berpikir bahwa Biogurt terus berkembang karena penjualan yogurtnya, padahal itu tuh sebenarnya hasil dari jual beli senjata tadi. Seiring dengan berjalannya waktu, Buddy tidak bisa memanage semua hal dengan tangannya sendiri, hingga pada akhirnya dia mengakuisisi Large Industries. Dan sejak saat itu bisnisnya semakin berkembang dan berkembang. Walaupun begitu, ia tidak lupa dengan tujuan utamanya, yaitu menghancurkan para superhero. Ia kemudian menciptakan senjata yang mudah digunakan oleh semua orang. Nah, di sini ada yang menarik nih guys. Beberapa senjata dan teknologi buatan Syndrome ternyata hampir mirip dengan apa yang ada dalam film WALL-E. Seriusan deh, ini merinding sih. Pertama, misalnya kita melihat adanya mesin scanning. Lihat kan persamaannya? Terus ada zero point energy, benda elektronik yang bisa membuat orang bisa terbang, hingga senjata di tangan yang menghasilkan ledakan luar biasa. Semuanya itu sama. Semua penemuannya itu membawanya pada senjata yang lebih berbahaya, yaitu robot yang dibekali dengan artificial intelligence atau kecerdasan. Dalam film The Incredibles, kita mengetahui bahwa Omnidroid yang menyerang seluruh kota ternyata adalah buatan Syndrome. Ia ingin diakui sebagai pahlawan super. Namun pada akhirnya robot buatannya itu justru menyerangnya karena Omnidroid ternyata memiliki insting dan kecerdasannya sendiri. Nah, jika kita pikir-pikir, Omnidroid ini adalah robot AI pertama dalam Pixar Universe. Fan teoris kemudian berpikir bahwa robot-robot yang ada dalam film WALL-E sebenarnya juga terinspirasi dari Omnidroid buatan Syndrome. Pada awalnya kita melihat Wall-E dan Eve sebagai robot biasa yang mengerjakan tugas mereka.
Namun ternyata lama-kelamaan mereka memiliki perasaannya sendiri, memiliki pemikiran, opini, hingga pendiriannya sendiri. Itu sama kan kayak Omnidroid? Nah, apakah mungkin Syndrome terlibat dalam pembuatan robot-robot tersebut? Karena ternyata dia adalah salah satu pendiri dari By and Large. Oke, di ending film kita memang mengetahui bahwa Syndrome akhirnya meninggal. Akun bank yang dimilikinya juga dibukukan oleh pemerintah. Tapi, apakah kita harus percaya pada pemerintah? Di sisi lain, By and Large seperti yang kita ketahui telah melebarkan sayapnya hingga ke ranah pemerintahan. Mereka terus melakukan inovasi demi ambisi untuk menguasai bumi. Syndrome dan BNL ternyata memiliki citra yang tidak jauh berbeda pula. Syndrome ingin diakui sebagai seorang pahlawan, padahal aslinya dia adalah seorang villain. Begitupun dengan BNL. BNL mengklaim diri mereka sebagai perusahaan yang mempermudah kehidupan manusia. Namun ternyata mereka memiliki tujuan terselubung yang berbahaya. Menurut kamu apakah Syndrome adalah salah satu pendiri dari BNL? Jika memang benar, maka Syndrome telah menang. Ia berhasil menghancurkan bumi, tempat di mana para superhero tinggal, dan sebuah planet yang dijaga mati-matian oleh mereka. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 35. Apakah kalian memiliki teori lain tentang siapa sebenarnya pendiri BNL? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.